Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran geografi. Saat ini kita akan membahas beberapa contoh soal UTBK geografi. Ya, langsung saja ya. Nah, yang pertama, ini saya menggunakan nomor yang ada di bukunya ya. Jadi, langsung ke nomor 41. Di sini ada pertanyaan, ada soalnya berupa untuk membuat peta dari suatu kenampakan alam dengan ketinggian yang beragam bisa dikerjakan melalui bantuan garis titik-titik. Opsinya ada 5, A. Elevasi, B. Kontur, C. Isohiet, D. Relief, dan E. Lereng. Itu maksudnya E ya opsinya. Maaf belum diganti. Nah, untuk mengetahui jawabannya kita perlu tahu dulu nih definisi dari masing-masing opsi ini. Yang pertama, elevasi itu artinya ketinggian. Kemudian kontur artinya garis atau kontur itu adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Kemudian isohiet itu adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat dengan curah hujan yang sama. Kemudian ada relief. Relief itu artinya medan atau bentukan permukaan bumi. Dan yang terakhir itu ada lereng, yaitu bentuk permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Ya, lereng mungkin teman-teman gak asing dengan lereng ya. Seperti itu. Nah, dari definisi-definisi setiap masing-masing opsinya, kita sudah bisa mengetahui nih bahwa jawaban yang betul itu adalah B, kontur. Karena kontur itu adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Dan di soal kita diminta untuk mencari tahu garis apa yang bisa membantu kita untuk membuat peta dengan kenampakan alam dengan ketinggian yang beragam seperti itu. Jadi kita akan terbantu dengan menggunakan garis kontur ya. Semoga bisa dipahami ya pertanyaan yang pertama ini. Ini soalnya cukup simpel. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di nomor 42 ini soalnya konsep multitemporal dari citra hasil penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk titik-titik. Opsinya A. Membedakan jenis tanaman di lahan pertanian. B. Membedakan tubuh sungai dengan jalan raya. C. Memperkirakan cuaca di suatu daerah. D. Menganalisis jenis tanaman di lahan pertanian. Dan E. Menganalisis pengurangan lahan pertanian dari waktu ke waktu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, teman-teman perlu tahu dulu nih definisi dari multitemporal. Nah, multitemporal itu adalah dalam aplikasi penginderaan jauh, multitemporal adalah cara untuk memperoleh data suatu objek dan menganalisis penginderaan jauh dengan memanfaatkan waktu perekaman yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran kondisi objek dalam waktu perekaman yang berbeda-beda. Contohnya, di sini contohnya bisa dipergunakan untuk mengkaji perubahan garis pantai misal. Nah, itu untuk mengetahui pengaruh erosi misalnya dari tahun ke tahun. Terus menganalisis perubahan penggunaan lahan. Kemudian yang ketiga contohnya bisa digunakan juga untuk menganalisis perubahan pola aliran sungai dan lain-lain. Nah, dari definisi ini kita sudah bisa membaca nih dari opsi-opsinya yang paling cocok itu adalah yang E, yaitu menganalisis pengurangan lahan pertanian dari waktu ke waktu. Ya, soal selanjutnya nomor 43. Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur memiliki hewan endemik seperti banteng Jawa karena merupakan ekosistem titik-titik. A. Rawa pantai. B. Sabana. C. Hutan hujan tropis. D. Dataran tinggi yang luas. E. Mangrove yang alami. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, teman-teman perlu tahu dulu Taman Nasional Baluran itu seperti apa ya kondisi alamnya.
Tapi kalau misalnya teman-teman bisa mencoba mencerna dengan menggunakan logika, banteng itu tidak hidup di hutan yang padat, juga tidak hidup di rawa. Dan juga apalagi mangrove ya. Banteng itu kemungkinan bisa hidupnya di dataran tinggi yang luas atau sabana. Tapi mengingat dengan ekosistem Taman Nasional Baluran itu memiliki ciri khas yang khusus, yaitu ekosistem sabana. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kalau teman-teman lupa ekosistem sabana itu seperti apa, di sini saya coba jelaskan. Ekosistem sabana itu memiliki karakteristik padang rumput yang dipenuhi tanaman semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem, ini maksudnya palem ya, palem dan akasia. Memiliki suhu panas sepanjang tahun, curah hujan sedang dan tidak teratur, serta porositas dan drainase yang cukup baik. Nah, mungkin di sini saya akan coba mengingatkan lagi nih bedanya sabana dan stepa. Mungkin barangkali teman-teman di sini ada yang sudah lupa gitu ya. Sabana itu dan stepa merupakan ekosistem yang memiliki karakteristik yang agak mirip. Kalau sabana padang rumput diselingi oleh beberapa pohon, bedanya stepa itu hanya padang rumput dan semak belukar yang tinggi. Jadi dia tidak bisa ditinggali oleh pohon. Kenapa? Karena di sini karakteristik dari sabana itu memiliki porositas dan drainase yang cukup baik. Sehingga porositas itu kan kemampuan tanah untuk menyimpan air ya. Drainase juga kemampuan tanah untuk membuang air, maksudnya pembuangan dan masuk airnya itu cukup baik sehingga akar-akar pohon bisa bertahan di sana. Jadi pohon-pohon bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan kalau di stepa, ekosistem stepa, porositasnya itu sangat buruk. Jadi air hujan yang turun itu hanya banyak terkumpul di permukaan tanah. Jadi yang banyak bertahan hidup itu hanya rumput-rumput yang memiliki akar-akar yang tidak dalam. Rumput dan semak belukar, maka di ekosistem stepa itu tidak ada pohon. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 43 adalah sabana. B. Lanjut ke nomor 44. Di sini soalnya, keragaman relief muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Kenampakan alam di Indonesia yang terbentuk dari tenaga endogen berupa gerakan tektonisme adalah titik-titik. Di sini teman-teman harus paham betul pertanyaannya ya. Keragaman relief muka bumi, medan, bentuk permukaan bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Tentu teman-teman sudah tahu ya, endogen itu tenaga yang berasal dari dalam, sedangkan eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar. Dua-duanya mempunyai pengaruh untuk membentuk permukaan bumi. Nah, pernyataan berikutnya, kenampakan alam di Indonesia yang terbentuk dari tenaga endogen berupa gerakan tektonisme adalah A. Pegunungan lipatan karang sambung di Kebumen, Jawa Tengah. B. Gumuk Pasir Parangtritis, Yogyakarta. C. Gunung Krakatau di Selat Sunda. D. Danau Kelakah di Lamongan, Jawa Timur. Dan E. Delta Membramo di Papua. Nah, dari beberapa opsi ini sebetulnya teman-teman sudah bisa melihat kecenderungan di satu opsi dari satu kata, yaitu lipatan, pegunungan lipatan. Kalau teman-teman ingat di materi kelas 10 kalau nggak salah ya, pegunungan lipatan itu bisa terbentuk dari gerakan tektonik. Gerakan tektonik itu bisa berupa gerakan antar lempeng, bisa berupa geseran atau gesekan,
bisa berupa tumbukan atau biasa kita kenal juga dengan subduksi, atau bisa juga dengan gerakan yang saling menjauh atau kita kenal juga dengan divergen. Nah, di sini teman-teman udah bisa tahu nih pegunungan lipatan karang sambung, berarti ini ada lipatan. Oh, lipatan itu berarti bisa terbentuk karena adanya tumbukan antar lempeng, sehingga lempeng yang lain terlipat, bisa terlipat seperti itu. Kemudian dikuatkan juga dengan opsi-opsi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa tektonis, misal gumuk pasir parangtritis. Tentu gumuk pasir itu biasanya permukaannya itu sangat amat dipengaruhi oleh angin, di mana angin merupakan salah satu faktor pembentuk pembukaan bumi dari tenaga eksogen. Kemudian Gunung Krakatau di Selat Sunda itu kaitannya dengan peristiwa atau gerakan vulkanisme, bukan tektonisme ya. Kemudian Danau Klaka ini terbentuknya karena karena bukan dari peristiwa tektonisme. Ya, karena Danau Klaka itu merupakan danau yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi, Gunung Lemongan. Jadi itu adalah akibat dari peristiwa vulkanis. Dan kemudian delta di opsi E ini ada delta. Delta itu peristiwa sedimentasi yang diakibatkan atau disebabkan oleh pengaruhnya itu ada air atau aliran sungai atau aliran air laut, dan itu merupakan bagian dari tenaga eksogen, bukan endogen, seperti itu. Ya, untuk mengingatkan teman-teman, di sini teman-teman bisa baca tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari perut bumi yang bisa mempengaruhi permukaan bumi. Tenaga ini berasal jauh dari dalam perut bumi, dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Tenaga endogen juga merupakan penggerak gerakan-gerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng inilah yang nantinya akan membentuk benua, mulai dari superbenua zaman dahulu, yaitu Pangea, hingga benua-benua yang kita kenal sekarang. Pegunungan lipatan di daerah Karang Sambung merupakan hasil subduksi antar lempeng Samudra Hindia Indo-Australia yang ada di selatan Indonesia, yang bergerak ke arah utara, bertumbuk dengan lempeng Eurasia. Ini gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Di sini Karang Sambung, Ciletuh, dan Bayat. Seperti itu ya, ini daerah-daerah yang sangat amat terpengaruh oleh pergerakan lempeng Indo-Australia. Lanjut ke nomor 45. Di sini soalnya, gunung api yang terdapat di Indonesia berperan besar terhadap kesuburan tanah di Indonesia. Keberadaan rangkaian gunung api di Indonesia membuktikan bahwa A. Indonesia dilalui jalur sesar mendatar. B. Indonesia terbentuk oleh lempeng tektonik statis. C. Arus konveksi paling aktif terjadi di Indonesia. D. Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif. Dan E. Lapisan kerak bumi yang membentuk lempeng Indonesia tipis. Nah, itu opsi-opsinya. Sekarang coba kita kaji masing-masing opsi yang ada di sini. Yang pertama, Indonesia dilalui jalur sesar mendatar. Ya, betul, Indonesia memang dilalui jalur sesar mendatar, tapi sesar mendatar belum tentu atau tidak bisa menjadi penyebab dari adanya terbentuknya gunung api. Jadi nggak ada kaitannya. Kemudian yang B, Indonesia terbentuk oleh lempeng tektonik statis. Tektonik statis itu maksudnya apa? Statis itu lawan dari kata dinamis. Statis itu berarti kaku atau tidak bergerak.
Kalau misalnya lempeng tektonik tersebut tidak bergerak, tentu tidak bisa menyebabkan terbentuknya gunung api. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, arus konveksi. Arus konveksi paling aktif terjadi di Indonesia katanya. Yang dimaksud arus konveksi itu adalah arus konveksi yang berada di lapisan mantel bumi. Arus ini yang mempunyai peran untuk menggerakkan lempeng. Seperti itu. Jadi arus ini ibaratnya kalau kita mau membayangkan ya, kalau kita mau masak air nih, masak sayur, kita perlu memanaskan dulu air ya. Kemudian baru kita masukkan sayur-sayur itu, daun-daun bayam misalnya ya. Nah, bayam itu akan bergerak kan? Bergerak. Air yang dipanaskan itu akan membentuk sebuah arus konveksi. Kalau kita bayangkan itu adalah mantel bumi. Dan bayam-bayam yang di atasnya bergerak itu adalah lempeng bumi. Seperti itu. Kalau teman-teman lupa, saya ingatkan. Jadi, arus konveksi yang dimaksud itu adalah arus konveksi yang ada di dalam mantel bumi. Dan di sini opsinya arus konveksi paling aktif terjadi di Indonesia. Sebetulnya enggak juga ya. Karena arus konveksi itu tidak ada perbedaan di antara berbagai tempat. Setahu saya arus konveksi itu enggak ada perbedaan intensitasnya. Begitu. Kemudian yang D, Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif. Nah, ini patut dicurigai jawaban yang benar. Karena lempeng tektonik aktif itu bisa menyebabkan terjadinya pergerakan antar lempeng, bisa berupa tumbukan, saling menjauh atau gesekan, dan itu sangat amat mempunyai peran dalam terbentuknya gunung api. Seperti itu. Kemudian yang E, lapisan kerak bumi yang membentuk lempeng Indonesia tipis. Nah, ini enggak juga, pertama enggak juga dan enggak ada hubungannya dengan gunung api. Oke, jadi jawabannya yang tepat itu menurut saya itu adalah D. Karena Indonesia dilalui oleh dua jalur rangkaian gunung api, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kedua sirkum tersebut terbentuk karena adanya aktivitas dari beberapa lempeng yang ada di wilayah tersebut. Ingat ya, mungkin pernah dibahas waktu kelas 11 mungkin. Jadi Indonesia itu dilewati dua jalur rangkaian gunung api, atau kita biasa juga dengar dengan istilah Ring of Fire. Indonesia dilewati dua, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya, di sini ada gambarnya Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania itu yang warna kuning. Bisa teman-teman lihat, mungkin itu arahnya kalau ditelusuri itu nembusnya mungkin sampai Afrika bahkan ya, melewati Everest, Himalaya, India, kemudian Thailand, terus masuk ke Indonesia melalui Sumatera, memanjang sampai ke arah timur. Begitu. Sedangkan untuk Sirkum Pasifik itu dia arahnya dari Amerika melewati Jepang yang warna biru ya, kemudian masuk ke Filipina, masuk melalui Indonesia bagian utara ke pulau-pulau kecil, mungkin melewati Maluku dan Papua sampai ke benua Australia. Oke, lanjut ke nomor 46. Soalnya adalah wilayah Indonesia di bawah ini mempunyai jenis tanah organosol kecuali A. Pesisir timur Sumatera, B. Kalimantan Barat, C. Kalimantan Selatan, D. Papua Barat, dan E.
Jawa bagian utara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman perlu tahu dulu jenis tanah organosol itu adalah jenis tanah yang seperti apa. Ya, di sini sudah saya sertakan. Tanah organosol adalah jenis tanah yang terbentuknya oleh hasil pembusukan dari bahan-bahan organik yang ada di alam. Tanah organosol ini biasanya banyak ditemukan di kawasan rawa-rawa atau di tempat lain yang selalu tergenang oleh air. Ciri-ciri tanah organosol yaitu mengandung bahan organik yang tinggi, memiliki tingkat kesuburan tinggi, berwarna coklat kehitaman. Ini memiliki tingkat kesuburan tinggi khususnya untuk jenis tanah humus ya. Jadi organosol itu dibagi dua lagi. Yang pertama ada humus, yang kedua ada gambut. Nah, yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi itu adalah humus. Nah, di sini ada persebaran tanah organosol di Indonesia. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Halmahera, Pulau Seram, dan Papua. Di sini tidak ada Pulau Jawa. Jadi tanah organosol itu memang belum pernah ditemukan di Pulau Jawa. Jawabannya adalah Jawa bagian utara. Oke, masuk ke nomor 47. Di sini soalnya tentang iklim ya. Menurut Moore, yang dimaksud bulan basah adalah apabila memiliki curah hujan, itu bulan ya maksudnya, bukan. Itu salah ketik. A. 0 sampai 60 mm, B. 0 sampai 100 mm, C. 60 sampai 100 mm, D. Lebih dari 100 mm, dan E. Lebih dari 200 mm. Ini E maksudnya. Oke, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu iklim Moore itu bagaimana sih aturannya, cara mainnya. Nah, di sini Moore itu mengklasifikasikan iklim atau mengetahui iklim itu dengan membandingkan antara penguapan dan besarnya curah hujan. Membandingkan antara jumlah air yang masuk dan air yang keluar. Penguapan itu kan air dikeluarkan. Curah hujan itu kan air masuk gitu ya. Kemudian, dasar penggolongan iklim menurut Moore adalah adanya bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan penelitian, Moore membagi 3 derajat kelembapannya itu. Oh iya, di sini Moore juga menetapkan nilai penguapan kurang lebih itu 2 mm per hari. Jadi dianggap penguapan itu atau evaporasi itu ukurannya segitu, kurang lebih 2 mm per hari, atau kalau per bulan 2 dikali 30 berarti 60 mm penguapannya ya, dia anggap dengan angka segitu. Nah, di sini 3 derajat kelembapan itu, pertama bulan basah adalah bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm dalam satu bulan. Jumlah curah hujannya melampaui penguapan, lebih besar dari penguapan ya. Kemudian yang kedua itu bulan kering, adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm dalam sebulan. Penguapannya banyak berasal dari dalam tanah daripada curah hujan. Jadi penguapannya lebih tinggi daripada curah hujan, daripada hujan yang masuk. Maka itu disebut bulan kering. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini adalah bulan lembab, yaitu bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Jadi di tengah-tengah, dia sedang. Nah, bulan lembab ini dia nggak masuk hitungan, tidak masuk ke rumus atau tidak dihitung karena dianggap sama antara penguapan dan hujan yang masuk, curah hujan yang masuk. Karena rentangnya 60 sampai 100 mm. Jadi curah hujan dan penguapannya itu relatif seimbang. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau jawabannya itu adalah D. Bulan basah adalah bulan yang memiliki curah hujan lebih dari 100 mm. Nah, ini nih klasifikasi iklim Indonesia menurut Moore. Dia membagi menjadi 5 kelas. Yang pertama basah, agak kering, kering, sangat kering. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 1 sampai 6 bulan lembab, maka itu masuknya basah.
bulan lembab atau sedang ya. Kemudian kelas kedua itu agak basah, ada dalam 1 tahun dia terdapat 1 bulan kering. Agak kering yang klasifikasi ketiga jika dia memiliki 3-4 bulan kering. Kalau dia punya 6 bulan kering, maka itu kering. Masuk ke klasifikasi kelas nomor 4. Dan kalau dia mempunyai lebih dari 6 bulan kering dalam 1 tahun, maka iklimnya sangat kering atau kelas 5. Nih contohnya. Diketahui dalam 1 tahun terdapat bulan kering 3 BB atau bulan basahnya 6. Berarti masuk ke dalam kelas iklim 3. Seperti itu ya. Baik, lanjut ke nomor 48. Fenomena di permukaan bumi membentuk pola tertentu. Pola tersebut tidak terlepas dari pengaruh interaksi manusia dan lingkungan. Pola keruangan yang terbentuk di kawasan kota dicirikan dengan A. Kawasan terbuka hijau di pinggiran kota. B. Perumahan elit mengelompok di tengah kota. C. Pusat perdagangan memanjang di rel kereta api. D. Pemukiman kumuh memusat di tengah kota. E. Perumahan karyawan menyebar di seluruh kota. Yang mana kira-kira jawaban yang benar? Nah, kita kupas satu persatu opsinya dulu. Jadi kita akan melakukan seleksi. Sebetulnya salah satu cara paling efektif ketika mengerjakan soal UTBK yang seperti ini adalah dengan cara menyeleksi jawaban yang kira-kira salah gitu, yang kira-kira ini kurang tepat, ini nggak lebih tepat dari ini. A nggak lebih tepat dari B, berarti A coret. Kemudian bandingkan lagi. Dengan itu teman-teman akan lebih mudah menemukan jawaban yang benar. Kayak gitu. Nah, di sini katanya kawasan terbuka hijau di pinggiran kota. Jadi justru kawasan terbuka hijau itu atau RTH, ruang terbuka hijau, biasanya banyak ditemukan di daerah tengah kota atau pusat kota. Karena dibutuhkan, karena ruang terbuka hijau itu sangat amat dibutuhkan untuk kondisi kota yang banyak bangunan, banyak pemukiman, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ruang terbuka hijau itu sudah masuk ke prioritas pembangunan di kota. Jadi keberadaannya itu justru ada di tengah kota. Jadi poin A kurang tepat ya. Kemudian poin B, perumahan elit mengelompok di tengah kota. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau yang dimaksud tengah kota itu biasa kita kenal juga dengan istilah CBD, Central Business District. Di situ ada pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, perumahan elit itu justru banyaknya berada di zona peralihan atau pinggiran. Karena perumahan elit itu biasanya ada di zona peralihan agar dia mudah aksesnya ke tengah kota untuk pekerjaan. Pinggiran karena tengah kota itu sudah kualitas udara sudah tidak bagus dan lain sebagainya. Jadi perumahan elit itu lebih orang-orangnya itu lebih tertarik untuk membuat hunian di daerah yang lebih aman gitu, lebih sehat, seperti di daerah pinggiran. Jadi nggak di pusat kotanya, karena pusat kota itu fungsinya adalah Central Business District. Kemudian yang C, pusat perdagangan memanjang di rel kereta api.
Bisa dibayangkan nggak kalau pusat perdagangan memanjang di rel kereta api? Mungkin orang-orang akan sulit aksesnya. Siapa juga yang mau beli gitu ya, karena akan kerepotan harus nyebrang rel kereta api. Jadi ini adalah opsi yang paling tidak mungkin. Yang paling mungkin memanjang di rel kereta api adalah industri ringan. Itu ada di buku. Jadi yang paling mungkin untuk membentuk sebuah pola yang memanjang di rel kereta api adalah industri-industri yang ringan, bukan industri berat. Ataupun apalagi pusat perdagangan itu tidak mungkin. Kemudian yang D, pemukiman kumuh memusat di tengah kota. Nah, ini opsi yang menurut saya paling mungkin dan paling benar. Karena pemukiman kumuh atau yang kita biasa kenal dengan slum area biasanya memang terbentuk di tengah kota. Apa akibatnya? Apa penyebabnya maksudnya? Penyebabnya itu adalah masyarakat dari kalangan misal tenaga buruh yang datang dari desa yang melakukan urbanisasi ke kota, biasanya mencari pekerjaan ya di tengah kota, di Central Business District itu, berdagang atau lain-lain gitu ya. Dia biasanya, atau tenaga kasar, biasanya mencari tempat tinggal yang memiliki kriteria harga yang terjangkau oleh mereka. Biasanya berupa rumah-rumah yang perumahan sektor yang non formal dikelola oleh masyarakat sana gitu ya. Nah, di sana karena non formal itu biasanya dari mulai izin dan lain sebagainya juga ya mungkin tidak terlalu diurus. Kita bisa lihat contohnya di Jakarta, banyak rumah-rumah yang ada di bantaran sungai atau di pinggir-pinggir selokan, bahkan rumah-rumahnya itu menutupi aliran selokan, ada di atas selokan gitu, atau di atas aliran sungai-sungai kecil. Nah, itu mungkin karena nggak diurus izinnya, jadi ya harganya juga murah. Akhirnya banyak diminati dan mereka membuat komunitas baru di sana, para pekerja, para pedagang, dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah yang kita kenal dengan slum area atau pemukiman kumuh gitu ya. Nah, kemudian opsi yang E itu adalah perumahan karyawan menyebar di seluruh kota. Ini bisa jadi betul, tetapi menurut saya kurang tepat karena perumahan karyawan itu biasanya mengikuti pola ruang industri atau tempat kerja mereka. Jadi dia kalau nggak di tengah kota atau mungkin di daerah tempat industri tersebar, daerah pinggiran biasanya seperti itu. Jadi nggak bisa dikatakan seluruh kota juga gitu. Kalau menurut saya itu kurang tepat. Jadi jawaban yang paling memungkinkan dan paling benar itu adalah yang D, pemukiman kumuh memusat di tengah kota. Nah, nomor selanjutnya itu adalah nomor 49 ya. Berikut ini adalah metode konservasi tanah secara vegetatif, kecuali A, reboisasi, B, terracering, C, strip cropping, D, crop rotation, dan E, buffering. Nah, kita perlu tahu dulu nih, konservasi tanah secara vegetatif itu apa sih maksudnya? Ya, di sini saya sudah cantumkan. Konservasi tanah secara vegetatif adalah upaya menjaga kelestarian tanah dengan cara menanaminya dengan tanaman permanen atau semusim. Jadi menjaga kelestarian tanah dengan menggunakan tanaman, dengan menanaminya. Tujuannya untuk meminimalisir erosi dari butiran hujan dan meningkatkan kemampuan infiltrasi tanah.
meminimalisir erosi dari butiran hujan. Ya, ternyata hujan itu bisa menyebabkan erosi ya. Ya tentu saja, karena ketika air hujan tersebut jatuh ke tanah yang tidak ada tanamannya, maka dia akan membuat struktur tanah itu menjadi lemah dan akhirnya mudah untuk tererosi atau longsor. Kemudian meningkatkan kemampuan infiltrasi tanah. Infiltrasi, ada yang lupa? Infiltrasi itu artinya kemampuan tanah menyerap air. Gitu. Jadi caranya adalah untuk merealisasikan tujuan 2 itu, caranya adalah menanam tanaman di tanah tersebut. Nah, bentuknya, caranya konservasi secara vegetatif itu adalah reboisasi, penanaman kembali, reforestasi, penanaman kembali juga, tapi hutan bentuknya. Kemudian agroforestry. Agroforestry itu semacam upaya produktivitas hutan. Misal agroforestry itu biasanya, kalau yang saya pernah temui, yang saya kenal disebut dengan agroforestry itu, di Bandung itu ada daerah dekat Maribaya kalau nggak salah ya, daerah Sunten Jaya. Sebelum Bukit Tunggul itu ada lahan milik perhutani. Nah, di sana perhutani menyewakan lahannya kurang lebih 20 atau 30 tahun untuk masyarakat sekitar supaya diolah. Jadi aman gitu. Jadi tidak ada konflik, tidak ada masyarakat yang nekat menebang pohon, dan perhutani juga bisa memperoleh keuntungan dari sana. Jadi caranya itu masyarakat itu kalau nggak salah kebunnya itu ditanami atau hutannya itu pohon pinus yang milik perhutani itu. Kemudian masyarakat diizinkan untuk mengolah tanah tersebut, diseling di sebagian di celah-celah antara pohon-pohon pinus itu ditanami dengan tanaman kopi yang bisa dipanen sehingga jadi sumber penghasilan untuk masyarakat di sana. Seperti itu contohnya agroforestry. Nah, jadi mengoptimalkan peran hutan agar lebih produktif dan menghasilkan gitu ya. Kemudian strip cropping, crop rotation, dan buffering crop. Ini strip cropping dan crop rotation itu adalah, strip cropping itu upaya bentuk, maksudnya gimana ya? Strip cropping itu cara penanamannya, pola penanamannya. Jadi dia tuh ada berbagai macam pola penanamannya. Ada alley cropping, penanaman lorong, ada strip cropping, pertanaman strip. Jadi strip cropping itu kalau nggak salah tanaman-tanaman yang ditanam itu sesuai dengan ketinggian yang sama. Jadi itu hanya persoalan teknis penanaman saja ya, tapi tujuannya sama, konservasi vegetatif. Crop rotation itu kalau nggak salah dia itu pergantian tanaman supaya lebih produktif. Misal pertama dia ditanami oleh padi, kemudian diseling ketika misal padinya sudah selesai panen, jadi tanah itu nggak dibiarkan kosong, tapi diseling dengan tanaman palawija begitu misalnya ya, contohnya ya. Jadi ada rotasi perubahan jenis tanaman kalau tanamannya tanaman jenis musiman ya. Kemudian buffering crop itu adalah upaya penanaman tanah dengan jenis tanaman yang permanen, tanaman keras, tanaman kayu keras jenis tanamannya kalau buffering crop itu. Seperti itu. Nah, sedangkan terasering itu adalah upaya konservasi tanah secara mekanis. Kalau teman-teman tahu, biasanya di daerah Garut mungkin ya, di daerah-daerah yang bentuk
bentuknya pegunungan, perbukitan itu sangat banyak. Kita bisa melihat bentuk terasering atau sengkedan. Jadi lahan-lahan yang tadinya curam karena dibentuk terasering akhirnya jadi bisa ditanami tanaman. Nah, itu secara mekanis karena itu fisik tanahnya yang diubah gitu ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah B. Karena di sini pertanyaannya ada kecuali. Oke, lanjut. Ini nomor terakhir, nomor 50. Dasar teori tempat sentral Walter Christaller Lorsch adalah A. Adanya perkembangan kota ke tingkat lebih rendah. B. Lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. C. Adanya pusat perkembangan bagi tenaga buruh. D. Kegiatan di muka bumi dan dari fenomena geografis. E. Adanya wilayah pemasaran yang luas. Oke, kita balik lagi ke tata wilayah. Di sini, teman-teman perlu memahami terlebih dahulu teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller Lorsch. Di sini saya sudah cantumkan definisinya. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Sebetulnya ini sudah cukup menjawab pertanyaannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih tahu, ingin lebih paham lagi, jadi teori ini menggambarkan lokasi-lokasi sentral yang optimal untuk mengembangkan suatu potensi. Oke, lebih lanjutnya kita baca bareng-bareng. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola pemukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Ia, maksudnya Walter ya, berkesimpulan area yang lebih baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya. Oke, jadi Walter ini membagi. Jadi Walter itu mengasumsikan tempat-tempat tersebut sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometrik berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral dengan tempat sentral yang lain di sekitarnya membentuk jaringan seperti sarang lebah. Nah, Walter membagi tempat sentral tersebut dalam 3 asas atau prinsip. Yang pertama itu adalah K3. Di sini tempat sentral K3 ini mampu melayani kebutuhan 1/3 wilayah. Dan tempat sentral yang dimaksud ini adalah cocok untuk pasar atau optimal untuk pasar karena dia bisa menguasai 1/3 wilayah. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah keempat, mampu melayani kebutuhan 1/2 wilayah. Di sini Walter mengklasifikasikannya sebagai tempat sentral asas transportasi atau pengangkutan. Di sini mungkin teman-teman bisa membayangkan bentuk realnya itu sebagai terminal ya, karena dia mampu melayani kebutuhan 1/2 wilayah. Terminal dalam satu kota cukup ya, hanya 2, masing-masing menguasai setengah wilayahnya. Kemudian yang ketiga adalah K7, dia mampu melayani seluruh wilayah. Nah, di sini Walter mendefinisikannya sebagai asas administrasi.
Maksudnya adalah pemerintahan. Jadi dia harus mampu melayani seluruh wilayahnya karena fungsinya adalah sebagai pemerintahan gitu, pusat pemerintahan. Satu kota hanya punya satu kantor pemerintahan kan, jadi satu kantor tersebut harus bisa menguasai atau melayani seluruh wilayah yang dilayaninya, seperti itu. Nah, ini semoga teman-teman akan lebih paham lagi ketika sudah melihat gambarannya. Nah, di sini kira-kira yang dimaksud oleh Walter. Membentuk pola heksagonal seperti sarang lebah. Satu siti itu K7, kemudian yang kuning itu K4, dan yang biru itu K3. Begitu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.